Baik anak-anak, silakan buka buku kalian halaman 25. Kali ini Assalamualaikum. Mohon maaf Bu, saya telat. Saya dari kamar mandi. Ya sudah, duduk sana. Kalau besok kamu telat lagi, saya kurangi nilainya. Baik Bu. Kamu dari mana aja sih? Kok lama banget? Tadi aku habis dari kamar mandi. BTW nanti kalau pelajaran udah selesai, kasih tahu ya. Dia malah tidur. Oke, lanjut ya. Kali ini kita akan bahas tentang konflik Indonesia-Belanda. Yang pertama yaitu pertempuran Ambarawa. Latar dari pertempuran ini bermula dari mendaratnya Brigade Artileri dari Divisi India ke-23 atau militer Inggris di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945. Oleh Indonesia, Brigadir Battle diperkenankan untuk mengurus pelucutan pasukan Jepang dan dilanjutkan dengan penandatanganan surat perjanjian antara Belanda dan Indonesia. Aku di mana? Dengan ditandatangani surat perjanjian ini, kami dari pihak Belanda tidak akan mengganggu lagi Indonesia. Saya sebagai Presiden pertama Republik Indonesia sangat senang atas pengakuan Anda, Jenderal Battle. Setelah Belanda berjanji untuk tidak mengganggu kemerdekaan Indonesia, mereka diam-diam bekerja sama dengan Nica mempersenjatai pasukannya yang telah ditawan di penjara. Tetapi sepandai-pandainya bangkai ditutupi, baunya pasti tercium juga. Hei, kalian melanggar perjanjian! Pada tanggal 20 November 1945, pecahlah perang antara pihak Sekutu dan TKR di bawah Mayor Sumarto. Tentara Sekutu di Magelang pada tanggal 21 November 1945 secara diam-diam ditarik mundur untuk menuju Ambarawa. Sementara pasukan ditarik mundur menuju Ambarawa, pasukan yang berada di Ambarawa melakukan teror terhadap penduduk setempat dan juga melakukan kerusakan hingga banyak korban berjatuhan. Komando untuk Mayor Soeharto, Mayor Sarjono, Batalion Sugeng untuk segera mengirim pasukan guna merentas kejahatan yang telah dilakukan oleh pihak Sekutu. Laksanakan! Laksanakan! Sampai di Pingit, Sekutu masih melakukan teror dan perusakan. Akhirnya, pihak Indonesia terdesak dan terpaksa mundur. Batalion Sugeng kepada Mayor Sarjono. Batalion Sugeng kepada Mayor Sarjono, ganti. Terdengar di sini, saya ulangi, terdengar di sini. Lapor Mayor, pasukan kami tidak mampu untuk melakukan penyerangan, ganti. Komando, pada suruh pasukan untuk segera mundur, ganti. Laksanakan. Dalam penyerangan udara, Letkol Isdiman gugur kemudian digantikan oleh Kolonel Sudirman dengan dibantu oleh Letkol Gatot Subroto sebagai komandan tempur. Pak Gatot, Mayor Isdiman telah gugur meninggalkan kita. Kolonel Sudirman, jangan bersedih. Kita harus tetap berjuang. Merdeka! Merdeka! Ambarawa dikepung selama 4 hari 4 malam, dengan beberapa pasukan yang masih bertahan di dalamnya. Setelah beberapa hari Belanda terdesak di Benteng William, pada akhirnya pada tanggal 15 mereka meninggalkan Ambarawa menuju Semarang dan pertempuran berhasil dimenangkan oleh Indonesia. Lapor, kami terdesak oleh pasukan Indonesia. Pasukan dibubarkan, laporan selesai. Siap, laksanakan. Lapor, pasukan kita terdesak oleh Indonesia. Pasukan dibubarkan, laporan selesai. Siap, laksanakan. Merdeka! Merdeka!
Pada 25 Oktober, pasukan APNEI dan Brigade 49 mendarat di Tanjung Perak, Surabaya. Pasukan ini dipimpin oleh Brigjen AWS Malabi. Pihak APNEI menjamin bahwa tidak ada pasukan Belanda yang membonceng dan tugas mereka hanya melucuti tentara Jepang. Ini aku udah di mana lagi? Segera kirim pasukan untuk mengurus tahanan Jepang dan bebaskan kolonel Belanda yang ditahan. Ya, sure. Tembak semuanya, jangan sampai ada penjaga yang melapor keluar. Ternyata APNEI melanggar kesepakatan dengan membebaskan seorang kolonel Angkatan Laut Belanda saat penyerbuan penjara di Kalisosok. Pendudukan tempat-tempat penting seperti di Tanjung Perak, kantor pos besar, gedung Internatio, dan penyebaran pamflet yang berisi perintah kepada rakyat Surabaya untuk menyerahkan senjata yang dirampas dari tangan Jepang. Tindakan provokasi tersebut telah menghapus kepercayaan pemerintah Republik Indonesia terhadap APNEI. Pemerintah Republik Indonesia memerintahkan para pemuda dan TKR untuk bersiap-siap melawan APNEI. Pada tanggal 27 Oktober tahun 1945 terjadilah pertempuran antara pasukan Indonesia melawan APNEI. Pertempuran ini meluas menjadi serangan umum terhadap kedudukan APNEI di seluruh kota. Presiden Soekarno dihubungi Komandan Divisi 23 yaitu Jenderal Hawthorne untuk membantu meredakan serangan pasukan Indonesia. Pada tanggal 29 Oktober tahun 1945, Presiden Soekarno didampingi oleh Mohatta tiba di Surabaya. Pemerintah Republik Indonesia dan APNEI mencapai kesepakatan untuk membentuk panitia penghubung atau kontak komite untuk menjernihkan kesalahan pemahaman dan menyerukan gencatan senjata. Rupanya berita kematian Brigadir Jenderal Malabi telah sampai ke telinga Jenderal Sir Philip yang menyebabkan pembatalan gencatan senjata. Peristiwa itu menyulut kemarahan pimpinan APNEI. Mereka kemudian menambah pasukan di bawah pimpinan Jenderal Sir Eric Robert Mensah. Hingga pada tanggal 9 November tahun 1945, pimpinan APNEI mengeluarkan ultimatum. Yang pertama, kami menuntut balas atas kematian Brigjen Malabi yang menjadi tanggung jawab rakyat Surabaya. Dan yang kedua, kami menginstruksikan kepada seluruh pemimpin pemerintahan, pemuda, dan TKR untuk melapor, menyerahkan senjata, serta menandatangani pernyataan penyerahan tanpa syarat.
Ultimatum disertai ancaman pihak sekutu akan menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara apabila rakyat Surabaya tidak menjalankan instruksi sampai batas waktu yang ditentukan, yaitu pada 10 November 1945 pukul 6 pagi. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Ahmad Subarjo menyerahkan keputusan kepada rakyat Indonesia. Saya dengan ini menyerahkan semua keputusan kepada seluruh rakyat Indonesia sebagai hasil final. Gubernur Suryo selaku pimpinan kala itu mengambil keputusan berdasarkan suara rakyat Surabaya. Kami, rakyat Indonesia, menyatakan bahwa tidak akan tunduk lagi kepada Belanda maupun Inggris. Kami akan terus berjuang apapun yang terjadi. Merdeka, merdeka, merdeka! Merdeka! Rakyat Indonesia yang telah geram dengan tindakan tentara Inggris dan Belanda pada akhirnya menyatakan bahwa rakyat Indonesia tidak akan putus asa dan tetap akan berjuang demi tanah air Indonesia. Oleh karena hal tersebut, Komandan Pertahanan Sungkono kemudian membagi Surabaya dalam 3 sektor pertahanan. Sektor barat akan dipimpin oleh Cynthia, sektor tengah akan dipimpin oleh Sukarto dan Hadi, dan sektor timur akan dipimpin oleh Hadir Elwiro. Di hari sebelum peperangan dimulai, Bung Tomo membakar semangat perang para pahlawan. Kita bangsa Indonesia, menjunjung persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Apa jadinya jika negeri kita tidak merdeka? Bagaimana kita membalas jasa para pahlawan yang telah gugur meninggalkan kita terlebih dahulu? Lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Semboyan kita, merdeka atau mati! Merdeka! Donor off! Donor off! sih? Jangan ngelindur, ini kelas, woi. Aneh banget dah. Kamu kenapa? Udah, keluar sana cuci muka biar gak ngantuk. Baik, Bu.